Nah, tujuan dari penyetopan ini juga untuk menjaga pengepenan batangnya, teman-teman. Kalau bagian pucuknya kita biarkan seperti tadi agak ngelos, maka batang di leher mahkotanya Nah, di sini juga pada video sebelumnya saya melakukan pemangkasan cabangnya, teman-teman. Begitulah teknik kita untuk memindahkan posisi cabang. Dulunya posisinya di sini, setelah dipangkas bergeser ke kiri, teman-teman. Tapi ini tidak akan. Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan memperbaiki bahan bonsai loa ini, teman-teman. Dimana pada video sebelumnya sekitar 1 bulan yang lalu saya melakukan atau menentukan tampak depan dari bahan bonsai loa ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti channel saya ini masih ingat proses penanganan sebelumnya, dimana pada saat itu saya juga melakukan pergantian media sekitar 10%, teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat pertumbuhannya cukup subur. Ini kurang hijau kelihatannya karena pengaruh pencahayaan, teman-teman. Nah, sekarang kan saya dekatkan. Beginilah kondisinya, cukup subur. Nah, sekarang pada saat seperti ini apa yang mesti saya lakukan? Atau kalau teman-teman yang baru belajar menangani loa, apa yang mesti teman-teman lakukan? Penanganan apa yang perlu teman-teman lakukan pada bahan yang seperti ini? Nah, sekarang saya akan melakukan penyetopan bagian mahkotanya, teman-teman. Karena pertumbuhannya sudah sangat rimbun. Kalau kita biarkan, biasanya pertumbuhan tunas-tunas atau ranting-ranting di mahkotanya biasanya mengalahkan cabang-cabang bawahnya, teman-teman. Mengalahkan ranting-ranting bawahnya karena di atasnya pencahayaannya lebih bagus. Nah, inilah yang akan kita stop sekarang agar cabang-cabang bawahnya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan proses lengkapnya. Ini kita kurangi, teman-teman, agar pertumbuhannya melambat. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya perbaiki untuk tanaman loa ini, teman-teman. Misalnya seperti ini titik tumbuhnya terlalu jarang, teman-teman. Kalau untuk cabang di dekat mahkotanya atau untuk pengikut mahkotanya, titik tumbuhnya masih jarang. Ini ada tunas ke depan, tapi untuk tunas ke belakangnya tidak ada titik tumbuhnya, teman-teman. Kalau sebagusnya kita gunakan tunas yang seperti ini kita pangkas, kita gunakan tunas yang kecil ini.
karena titik tumbuhnya lebih rapat. Oke, nanti kita tangani untuk proses selanjutnya. Sekarang kita pangkas dulu ini untuk sementara, biar bonsai kita kesannya lebih cepat jadi, agar kita tidak bosan nunggunya teman-teman. Nah, di sini juga pada video sebelumnya saya melakukan pemangkasan cabangnya teman-teman. Begitulah teknik kita untuk memindahkan posisi cabang. Dulunya posisinya di sini, setelah dipangkas bergeser ke kiri teman-teman. Tapi ini tidak akan saya pakai karena terlalu sejajar dengan cabang yang ini, posisinya terlalu sejajar. Ini saya tunjukkan apabila teman-teman menemui masalah seperti ini. Misalnya ini cabangnya terlalu ke belakang, kurang di sini posisinya, teman-teman bisa menyiasatinya dengan memangkas di sini. Otomatis akan tumbuh tunas baru di sampingnya. Tapi itu tidak akan saya lakukan untuk bahan ini teman-teman. Karena saya akan menggunakan cabang yang ini yang menuju ke depan. Oke, mari kita lanjutkan proses pemangkasan mahkotanya. Nah, tujuan dari penyetopan ini juga untuk menjaga pengepenan batangnya teman-teman. Kalau bagian pucuknya kita biarkan seperti tadi agak ngelos, maka batang di leher mahkotanya akan membengkak, mengalahkan batang bawahnya teman-teman. Inilah yang perlu sering kita lakukan, yaitu penyetopan di bagian mahkotanya. Walaupun penyetopannya tidak dilakukan secara kompak, itu tidak masalah teman-teman. Nah, untuk yang ini juga karena cabang yang di atas sudah sama pembesarannya dengan cabang yang ini, maka yang ini akan saya stop juga teman-teman. Kita pangkas dulu di sini, agar pertumbuhannya melambat, biar kedepannya cabangnya agak belan teman-teman. Bahkan kalau kita tepat melakukan penyetopan, maka cabangnya akan belan teman-teman. Di samping itu saya juga melakukan penyetopan pertumbuhan mahkotanya, karena tanaman loa ini saya pelihara di dalam pot. Kalau kita biarkan rimbun seperti itu, saya memerlukan penyiraman sekitar
2-3 kali sehari teman-teman, karena potnya kecil. Maka kita memerlukan penyiraman yang sering karena daun-daunnya sangat banyak, maka penguapannya juga akan banyak. Nah, untuk cabang yang ini juga mengalahkan cabang yang di bawahnya. Saya juga akan melakukan penyetopan di sini teman-teman untuk menghambat pertumbuhannya. Nah, sedangkan untuk cabang yang ini masih kecil bongol cabangnya teman-teman. Saya masih memerlukan pengelosan. Sedangkan untuk ranting-ranting yang menuju ke dalam seperti ini kita pangkas saja. Nah, di samping itu untuk memenuhi pencahayaan atau memenuhi kebutuhan cahaya untuk cabang-cabang bawahnya, kita memerlukan pemeruningan di bagian atasnya teman-teman. Kita kurangi daun-daunnya. Oke, untuk sementara mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan untuk penanganan bahan bonsai loa ini yang saya konsep dengan gaya cokan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika ingin tahu perkembangan dari bahan bonsai loa ini, teman-teman silahkan subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi saat pengupdatean bahan bonsai loa ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.